Baik, bertemu lagi di sini di kesempatan kali ini eh, kita akan belajar dasar-dasar dari Excel. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian dari tampilan lembar kerja Excel ini. Kita mulai dari atas di warna hijau ini. Di atas ada tulisan book 1. Ini mengenai file, nama filenya, kemudian ini adalah nama softwarenya Excel, dan ini untuk sign in, kemudian ada untuk minimize, kemudian maximize, dan close. Nah, di sini di bawahnya ada menu file, menu home, insert, back layout, formula, data, review, view, developer, help. Dan kemudian di bawahnya ini ada submenu yang berisi tool yang digunakan untuk bekerja di lembar kerja Excel. Di masing-masing menu ini nanti ada submenu yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke home. Nah, kemudian di sini ada untuk pengalamatan dari sel. Misalkan saya klik di sini bebas. Nah, di sini ketemu selnya yaitu sel C2. Berarti dibaca dari depan tuh kolom dulu baru baris. Jadi di kolom C kemudian baris kedua. Saya acak lagi, saya klik. Nah, keluar di sini H10. Berarti di kolom H baris 10. Oke, itu mengenai sel. Nah, kalau misalkan pengen tahu jumlah barisnya itu berapa, jumlah kolomnya berapa, bisa diarahkan kursor di pojok ini, kemudian diklik, tahan. Nah, di sini akan keluar yang depan ini jumlah baris, R itu row atau baris, dan yang ada C-nya ini adalah kolom. Jadi yang depan ini baris, yang belakang adalah jumlah kolom. Itu jumlah keseluruhan baris dan kolom dalam satu lembar kerja. Nah, di Excel itu ada namanya sheet. Nah, ini namanya sheet atau lembar kerja. Di sini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan sheet-nya atau lembarnya. Nah, seperti ini. Berarti seperti ini ada 3 lembar kerja Excel. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sama seperti di buku, ini sama dengan halaman. Seperti itu. Oke, kita coba untuk mengetik di dalam sel ini. Misalkan kita buat kolom. Nah, di sini ada garis. Garis-garis ini ada kotak. Nah, ini kalau di sini kelihatan, tapi kalau dicetak tidak kelihatan karena tidak diberi garis atau diberi warna garisnya. Oke, misalkan kita coba untuk membuat kolom. Misalkan kita ketikkan aja nomor, kemudian nama barang, kemudian jumlah, kemudian harga beli, kemudian harga jual, kemudian keuntungan. Jangan seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatur teks yang ada di sel ini? Caranya, misalkan seperti ini. Untuk nomor disingkat no. Nah, kita ingin kecilkan. Kursor arahkan ke batas antar kolom. Jadi, antara B dan C ini di tengah-tengah ada garis. Nah, kursornya diarahkan seperti ini. Kemudian tekan tombol kiri pada mouse. Tahan, geser ke arah kiri seperti ini. Atau kalau ingin cepat, arahkan kursor seperti ini, kemudian double klik,
akan otomatis kolom menyesuaikan dengan jumlah atau lebar teks yang ada. Sama, kalau ingin lebih cepat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin mengatur format teks ini, misalkan dibuat rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, caranya kita klik mana yang mau diformat, misalkan di nomor ini. Kemudian kita ingin rata tengah. Nah, di sini untuk pengaturannya. Ini untuk rata kiri, yang ini untuk rata tengah, kemudian yang ini rata kanan. Nah, seperti itu. Misalkan saya ingin ini rata tengah. Nah, yang di atas ini adalah untuk memformat atau letak posisi teks di sel. Kalau yang ini berarti ada di bawah, kemudian ini tengah, kemudian yang ini atas. Nah, seperti ini ketinggiannya. Nah, ini teksnya ada di bawah seperti ini. Nah, kalau ingin misalkan nomornya ada di atas, kita klik. Nah, ada di atas, nempel ke atas. Nah, ini untuk tengah, contohnya. Nah, ini untuk bawah. Kita coba semuanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Biar rapi, kita buat rata tengah. Seperti ini. Nah, kita buat otomatis untuk tinggi kolom. Oke. Kemudian kita misalkan kita buat tabel, kita tambahkan nomor 1. Kita buat rata tengah. Kursor kita arahkan ke pojok kanan bawah, kita tarik ke bawah. Nah, di samping kanan ada nomor urut. Nah, ini kita bisa sesuaikan kebutuhan kita. Kita inginnya buat berapa nomor di sini. Nah, sekarang kita buat 5 saja, seperti ini. Nah, di sini kita ingin membuat dari garis-garis ini ada garisnya kalau dicetak. Kalau ini tampilan dicetak atau di print out tidak akan tampil garisnya. Nah, caranya kita misalkan sel ini kita blok seperti ini. Bisa dipilih di sini untuk memberikan garis untuk tabel. Nah, ada di sini pilihannya. Nah, kalau misalkan di sini tidak mau mengatur dari sini, kita bisa di sini. Kita klik more border. Nah, di sini sudah ada bentuk garis mana yang ingin dipakai. Misalkan untuk di yang atas kita buat tebal seperti ini. Nah, kemudian kiri, tengah. Kemudian yang bawah kita buat garis 2. Kita klik di sini. Nah, kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, ini tergantung dari kebutuhan masing-masing. Formatnya bisa disesuaikan. Oke. Misalkan kita ingin buat semuanya tebal. Kita blok sampai di baris nomor 5 atau baris ke-7. Nah, kita bisa pilih di sini. Kalau ingin cepat ada all border, kita pilih. Nah, otomatis akan ada garisnya seperti ini. Nah, kemudian kita ingin teks yang ada di baris ini kita rubah. Kita ingin fontnya diganti misalkan. Kita pilih mana yang mau diganti, misalkan nomor.
Di sini adalah untuk memilih jenis font. Di sini sangat banyak sekali, bisa dipilih sesuai keinginan. Nah, pilih mana yang ingin dipakai. Terserah sesuai kebutuhan dan keinginan. Nah, banyak sekali. Kemudian misalkan ingin merubah ukurannya. Misalkan ini kurang besar. Kita pilih, kita blok seperti ini, atau pilih salah satu yang mau dirubah, terserah sesuai kebutuhan. Misalkan semuanya ingin dirubah, kita blok seperti ini. Di sini kita pilih ukurannya. Nah, secara otomatis fontnya akan berubah sesuai dengan angka yang dipilih. Nah, misalkan di sini kita pakai untuk di judul, kita pakai 12 seperti ini. Nah, di bawah ada B, ada I, ada U. Di sini fungsinya adalah B, ini untuk bold atau tebal, I ini italic atau miring, U untuk teks bergaris bawah. Nah, misalkan kita ingin teks judul ini di baris judul kita buat tebal, kita pilih B seperti ini. Nah, di sini sama seperti di awal tadi, nama barang seharusnya kelihatan semua, jumlah juga, dan semuanya ini kepotong. Biar kita otomatis tidak ngatur sendiri, kita double klik aja, seperti ini. Akan menyesuaikan kolomnya, lebarnya. Nah, ini. Nah, misalkan di sini kita ingin memberi warna pada sel ini. Nah, kira-kira kita ingin memberi warna pada sub atau ingin judulnya ini diberi warna. Kita blok selnya. Di sini ada ember. Kita beri warna. Kita klik segitiga. Di sini sudah disediakan warna. Tinggal dipilih. Kalau misalkan ingin memilih sendiri warna yang ada di situ, kita bisa milih di more color. Nah, di sini banyak sekali pilihan warna. Bisa dipilih mana yang diinginkan. Oke. Misalkan kita ingin memberi warna biru seperti ini, kita klik. Nah, otomatis akan berwarna biru. Oke, ini caranya untuk memberi warna. Untuk teks juga sama, kita bisa memberikan warna. Misalkan di sini kita ingin merubah teksnya warnanya apa, fontnya, kita blok seperti ini. Nah, di sini ada untuk memberikan warna pada font, kita klik segitiganya, sama dengan yang di pemberian warna di sel tadi, juga sama. Di sini bisa memilih warna fontnya sesuai keinginan. Oke, misalkan kita ingin memberi warna merah misalkan seperti ini, atau kuning. Nah, seperti ini. Jadi warnanya untuk font berubah menjadi kuning. Nah, kemudian misalkan di sini kita memberikan data untuk nama barang misalkan. Misalkan kita masukkan sabun cuci, kemudian sampo, kemudian sepatu olahraga, kemudian misalkan sendal jepit, kemudian buku tulis. Nah, seperti ini. Nah, ini sama. Kalau misalkan di sini tadi kita sudah mengatur lebar dari kolom ini sesuai dengan yang ada di judul, dan sini datanya ada yang melebihi garis. Caranya juga sama, bisa di double klik seperti ini, akan otomatis mengikuti lebar sesuai dengan font atau teks yang ada di sel seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan, kita misalnya di jumlah,
kita ketikkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin memberikan harga beli. Misalkan harga belinya di sini 8.000. Kita enter. Nah, di sini untuk format harga itu pasti adalah bentuknya uang datanya. Di sini tidak ada simbol mata uang. Kita bisa memformatnya dengan cara, misalkan kita beri salah satu contoh di sini yang atas, kita klik selnya. Nah, di sini bisa dipilih general. Nah, di sini cari yang currency atau accounting, ada 2. Nah, bisa dipilih salah satu. Kita pilih yang currency aja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, otomatis ada simbol rupiah seperti ini. Nah, biar cepat kita blok datanya yang diberi simbol rupiah seperti ini. Dan kita pilih general, kemudian pilih currency. Nah, data yang berbentuk mata uang akan diberi simbol mata uang sesuai dengan kebutuhan negara mana mata uangnya, jadi bisa dipilih simbolnya. Karena kita di sini menggunakan rupiah, berarti simbolnya adalah Rp itu. Nah, sama dengan harga jual. Kita klik sel yang ada di harga jual, misalkan kita masukkan oke, seperti ini. Nah, kita format supaya data yang berbentuk mata uang akan ada simbol mata uangnya. Sama seperti yang ada di kolom harga beli, kita blok datanya seperti ini. Kemudian kita masuk ke general, kita pilih currency. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah tampil datanya. Untuk yang data berupa mata uang akan tampil simbol mata uangnya juga sesuai dengan negara yang dipakai untuk perhitungan mata uangnya. Oke, kita rapikan yang ada di jumlah, kita blok seperti ini, kita rata tengah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menghitung keuntungan. Nah, keuntungan yaitu dari harga jual dikurangi harga beli. Di sini untuk setiap kita ingin melakukan perhitungan di Excel, kita harus mengetikkan sama dengan. Kita ketik sama dengan seperti ini. Kemudian kita pilih selnya, misalkan harga jual. Di sini selnya kita klik, kita ketikkan min untuk pengurangan. Dikurangi harga beli, selnya di sini, kita enter. Nah, di sini sudah ketemu untuk keuntungannya. Kita hitung yang bawahnya sama dengan, kemudian kita pilih harga jualnya, kita ketikkan min,
kita klik harga beli, kita enter. Sama untuk seterusnya sampai di bawah. Nah, seperti ini. Datanya sudah ada semuanya, keuntungan. Nah, misalkan kita ingin menjumlahkan dari masing-masing kolom ini. Nah, kita bisa ketikkan di sini misalkan jumlah. Nah, kita ingin, nah di sini kan tidak ada nomor. Kita ingin nanti sel yang di B8 dengan sel yang di C8 ini jadi satu. Caranya kita blok dua sel ini, kemudian kita pilih merge and center, kita klik. Nah, otomatis di sini selnya sudah menjadi satu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengembalikan supaya tidak jadi satu, kita klik aja selnya. Kita di sini kita nonaktifkan. Nah, otomatis di sini akan menjadi sendiri-sendiri selnya, tidak menjadi satu. Oke, karena kita ingin di sel ini dijadikan satu, kita blok, kita gabungkan dengan menggunakan merge and center. Kita klik. Nah, menjadi satu sel. Kita jumlahkan. Misalkan ini caranya, kita bisa blok datanya seperti ini, kemudian pilih di sini auto sum, kita pilih, klik. Nah, otomatis keluar hasilnya. Di sini akan keluar rumusnya untuk perhitungan jumlah. Sama untuk kolom yang lainnya. Oke, ini sudah ketemu data untuk jumlah. Nah, kita rapikan dulu tombol tengah biar sama. Nah, di sini untuk di tabel ini yang lainnya sudah ada barisnya, dan di sini belum ada. Caranya sama seperti yang di awal kita membuat tabel. Kita blok selnya seperti ini, kemudian kita pilih all border ini, kita klik. Nah, otomatis akan ada garis dari masing-masing sel. Jadi sudah menjadi satu kesatuan dengan tabel yang ini. Nah, kemudian misalkan kita ingin memberikan warna biar lebih bagus tampilannya, terserah kita mau buat seperti apa. Nah, kita blok aja seperti ini, kemudian kita pilih warnanya sesuai keinginan, dan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk tabelnya. Nah, di sini ada 2 digit di belakang koma. Misalkan kita tidak ingin ditampilkan, kita bisa menggunakan ini decrease desimal. Contohnya kita klik saja satu dulu. Nah, misalkan yang ini kita hilangkan 2 angka, 2 digit di belakang koma. Kita tinggal klik aja. Akan hilang menjadi 3 digit untuk angka nolnya, tanpa ada 2 digit 0 di belakang koma. Nah, di sampingnya ini adalah untuk menambahkan koma, kemudian berapa digit yang ditampilkan untuk datanya sesuai kebutuhan. Misalkan di sini kita tampilkan lagi, misalkan 2. Mohon maaf.
Kita klik dulu sel yang tadi kita hilangkan untuk komanya, kita tambahkan misalkan 2, berarti kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ingin 3, ya kita klik 3 kali seperti ini. Beda antara titik dengan koma. Kalau titik ini menunjukkan ribuan. Ingin hilangkan, kita pilih aja yang di sebelah sini, decrease desimal namanya, kita hilangkan. Nah, seperti ini. Kita buat sama untuk yang lainnya. Nah, biar lebih cepat kita bisa blok data yang ingin dihilangkan komanya. Cara seperti ini, kemudian kita pilih. Nah, akan lebih cepat. Nah, seperti ini. Dan di sini kalau misalkan kita ingin mengatur dari baris ini tingginya berapa dari masing-masing atau lebarnya berapa, kita bisa masuk di format, ada row height. Ini adalah untuk mengatur ketinggian dari baris. Misalkan kita ingin mengatur ini, misalkan kemudian kita pilih format row height. Nah, di sini sudah ada 15,5. Misalkan kita ingin lebih tinggi, kita bisa masukkan manual. Misalkan kita buat 17. Kita tekan OK. Nah, otomatis akan tambah tinggi untuk dari baris ini. Misalkan kita buat 20, kita klik format, kemudian pilih row height, kita ganti misalkan 20, kita tekan OK. Nah, seperti ini. Misalkan nama barang kita buat lebih lebar, sama, kita pilih di sini format, kemudian ada column width. Jadi lebar dari kolom itu berapa kita atur di sini. Caranya kita klik. Nah, di sini untuk saat ini dari kolom C ini untuk lebarnya adalah 16,55. Misalkan kita tambahkan menjadi 20. Kita klik OK. Nah, di sini akan menjadi lebih lebar. Kemudian jumlah. Misalkan kita ingin format untuk lebarnya. Nah, untuk saat ini lebarnya adalah 7,91. Misalnya kita buat 10. Kita klik OK. Nah, ini belum rata tengah, kita format dulu rata tengah biar rapi seperti ini. Nah, misalkan harga beli dan harga jual dan keuntungan kita buat sama. Kita blok saja seperti ini. Kemudian kita pilih format, kita pilih column width. Nah, di sini kita masukkan, misalkan kita masukkan 30. Kita klik OK. Nah, jadi dari masing-masing kolom ini lebarnya adalah 30. Atau kita misalnya terlalu lebar, kita bisa format untuk ulang, misalkan 20. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan lebih rapi. Dan di sini mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.